Orang dulu gak ada yang tangan kanannya megang kemaluan. Tangan kanan yang megang kemaluan sendiri aja gak pernah. Gak ada. Menyebabkan rezeki seret. Begitu. Megang kemaluan. Jangan. Begitu. Begitu. Maka jam tuh di tangan kiri. Jangan di kanan. Gitu. Cincin tangan kiri. Tangan kanan aja dah. Ada orang pakai cincin tangan kanan, selama nama temennya dicabut, hilang. Orang diajarin tangan kiri gitu, mana kurang kenceng lagi. Selamannya ambil dipegang, ditarik, hilang. Kan udah diajarin emang juga pakai cincin tangan kiri. Sunnah Nabi tuh pakai cincin. Kalau punya duit pakai cincinnya biar rezekinya luas. Pakai safir. Safir. Sahabat itu memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Dan ini termasuk min mahasinis syariah. Termasuk keindahan-keindahan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran secakap ini. Yang kayak begini keburu diajari. Dan sahabat Nabi itu lihatin apa aja yang dilakukan Nabi. Makanya kita alhamdulillah bersyukur Nabi punya murid banyak. Karena lewat mereka lah kita bisa tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kalau yang bagus-bagus ditaruh di pakai kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Apa aja, pokoknya yang baik-baik. Nabi itu selalu kanan. Apa saja yang bagus-bagus. Jadi pakai sepatu, pakai baju, lengan kanan dulu, copot lengan kiri. Pakai sepatu kanan dulu, copot kiri dulu. Masuk masjid kanan, keluar masjid kiri. Masuk rumah kanan, keluar rumah kiri. Motong kuku tangan kanan dulu dengan aturannya ke kanan. Dari telunjuk kanan, tengah kanan manis, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, ditutup jempol kanan. Motong kuku kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Kanan selalu. Itu Rasulullah dikerjakan. Para sahabat sangat peduli. Dan ini keistimewaan ajaran kita. Enggak ada tuh di agama lain. Bisa ditanya sama orang Yahudi dalam kitab Talmudnya, di mana ada ajaran kayak begini. Bisa ditanya orang Nasrani dalam Injilnya, Injil Perjanjian Lama maupun Baru. Di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau di kitab Perjanjian Baru, Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Cek. Tidak ada nih ajaran sehebat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cukur kanan. Kanan dulu Nabi kalau cukur. Motong kumis kanan. Jadi kanan. Jadi apa aja itu yang bagus-bagus kanan Nabi. Ini kita biar mulia mutabaah, ngikut Rasulullah dalam doa ratib haddadtuh warzuqna kamalal mutabaah lahu zahiran wa batinah. Kurniakan kepada kami ya Allah sempurna mengikuti Rasulullah, lahiriahnya maupun batiniahnya, ibadahnya maupun adat kesehariannya. Ikut Nabi, ikut Nabi. Tidur pakai lambung kanan, miringnya. Kenapa? Kata dokter, lambung kiri ada jantung, keteken jadi gampang sakit. Kalau tidurnya miring kiri, tengkurap apalagi. Sebab setan tuh kalau tiduran tengkurap. Maka yang tiduran tengkurap kayak saya bilangin. Tuh begitu sudah. Ini ajaran Nabi. Ajaran apa aja? Yang kanan lebih mulia. Sebab malaikat yang kanan sama yang kiri muliaan yang kanan. Yang kanan tuh namanya Raqib, yang kiri namanya Atid. Atid ini anak buah daripada Raqib, tinggian Raqib. Kalau ada seorang hamba niat mau ngaji malam Kemis, coret satu, niat ngaji, tulis ganjaran niat. Ada orang niat pulang ngaji mau nyolong sendal, pulang ngaji mau nyolong, mau ditulis sama malaikat Atid, didorong tangannya, jangan tulis, kan niat. Kalau jadi, kalau enggak jadi menu-menuhin buku, tipek lagi, kan baru niat, gak usah. Tuh, itu malaikat Raqib. Enggak boleh baru niat doang ditulis. Dia nyolong tuh, nyolong bener-bener, nyolong jeruk, nyolong apa? Bukan niat doang, emang juga dibuktikan bener-bener mau ditulis. Ntar dulu, kalau udah dibawa mau dibalikin lagi, kan nggak jadi, diusak lagi, menemuin buku. Nggak usah, ntar tunggu 6 jam. Udah 6 jam bener-bener kagak dibalikin, kagak tobat, tulis, tulis. Begitu. Tinggian kanan tuh tinggi, tinggi kanan. Makanya presiden aja sama foto nih di kantor-kantor tuh. Presiden sama wakil presiden, presiden di mana? Hah? Tuh. Kanan, suruh taruh kayak begitu, tinggian, tinggian, sampai kayak begitu, kanan. Jadi yang ngaji ini duduknya sebelah kanan sama sebelah kiri. Tinggian mana? Tinggian yang melek. Kalau ngaji emang biar di kanan juga, kalau tidur mau nggak dapet ilmu. Betul nggak? Ya Allah, jidur namanya. Jidur, ngaji, tidur. Kata Imam Haddad, kita ikut itu. Apa yang Nabi lakukan biar mulia. Kecuali yang Nabi nggak kanan pada urusan ngilangin najis. Cebok pakai tangan
kiri. Tangan kiri cebok. Pegang kemaluan tangan kiri. Jangan sampai tangan kanan kita megang kemaluan kita, jangan. Kurang berkah. Jangan. Begitu. Rezekinya seret. Begitu. Tangan kiri aja. Tangan kanan jangan. Tangan kanan buat selama nama Habib, selama nama Kiai. Jangan dikotori. Megang kemaluan. Tangan kiri. Nggak apa-apa maluan diri ini. Ya jangan. Tangan. Ada adabnya. Orang dulu nggak ada yang tangan kanannya megang kemaluan, apalagi megang barang orang, ngambil barang orang, nyolong. Tangan kanan yang megang kemaluan sendiri aja nggak pernah, nggak ada, menyebabkan rezeki seret. Begitu, megang kemaluan, jangan begitu, begitu. Tangan kiri ya pegang, cebok. Makanya kalau ajaran agamanya pakai cincin di mana? Di kiri. Cincin itu tangan kiri. Pakai jam di mana? Kiri. Kenapa enggak di kanan? Upah. Upah. Tangan kiri ini kerjaannya kotor mulu. Cebok tangan kiri, biar dia girang, kasih cincin, begitu. Upah, kasih cincin di tangan kiri. Kalau dua baru udah tangan kanan itu. Pakai jam kiri, kiri jam, begitu. Jangan di kanan, kiri. Pokoknya di kiri. Sebagai upah. Tangan kiri ngadu. Kerjaan saya ini kotor mulu, buang sampah, cebok, enggak ada mulianya. Tenang, nanti saya bakal suruh pakai jam kiri. Maka jam tuh di tangan kiri, jangan di kanan. Gitu. Cincin tangan kiri. Tangan kanan aja dah. Ada orang pakai cincin tangan kanan, selama nama temennya dicabut, hilang. Orang diajarin tangan kiri, gitu. Mana kurang kenceng lagi, selamannya ambil dipegang, ditarik, hilang. Kan udah diajarin, emang juga pakai cincin tangan kiri. Sunnah Nabi itu pakai cincin. Kalau punya duit pakai cincinnya, biar rezekinya luas. Pakai safir. Safir. Kata Nabi, idza takhadtumul khatam fattakhidu yaqutan fa innahu yanfil faqr. Kalau Anda pakai cincin, upayakan batunya yellow safir. Yellow safir. Kalau pakai batunya yellow safir itu menolak kesusahan hidup. Enggak susah. Rezekinya gampang. Pakai cincinnya safir. Kata Imam Ibnul Asir menyoroti hadis ini bagaimana? Ini ada dua makna. Makna zahir iya, jelas. Makna batin iya. Kenapa menolak kesusahan? Lah kan mahal. Kalau kita bokek jual aja tuh. Yellow safir, lah kan 100 juta cincin doang. Masih kebeli motor NMAX 3, ya kan? Begitu. Tapi emang Nabi juga ajarin begitu. Jangan asal cincin. Kalau bepergian jauh pakai virus.
Bepergian jauh, biar orang matinya di rumah. Kalau orang pakai virus tuh matinya enggak di jalanan, tembak di jalanan, enggak mati, baru nyampe rumah mati. Enggak mati. Virus waktu perang Badar tuh, yang pakai cincin virus kagak mati. Yang mati itu ada 14, enggak nurut, disuruh pakai virus kagak pakai, enggak pulang nama doang, begitu, pakai virus, begitu. Cincin, intinya pakai cincin. Kalau saya ini belum ngikut Nabi, pakai cincin ini belum, tinggi ngikut Nabi itu, baru untuk ngebedain doang. Waktu main ke Ragunan, karena hiburan yang paling murah ke Ragunan, ada makhluk Allah jarinya 10, kagak pakai cincin. Maka biar beda, saya mau pakai cincin, biar beda sama yang di Ragunan. Yang kagak pakai cincin tuh kayaknya biar sama, begitu. Apaan? Kunyuk namanya. Ya Allah, diperjelas lagi. Pakai cincin. Pakai cincinnya terserah. Yang penting pakai. Begitu. Bukan saya mempromosikan yang dagang cincin, bukan. Ya yang sunat ya sunat, begitu, pakai. Jadinya tidak demen cincin jadi demen, gara-gara dicandain begitu oleh Muallim Syafi'i Adami. Jadi kata Muallim, saya ini pakai cincin. Muallim tuh cincin demen banget, pakai cincin ini buat bedain doang. Bedain apaan? Sama yang di Ragunan. Waduh, tangan kita kosong, sama sama Ragunan. Minta sama temen kita, lu punya cincin enggak? Mau. Minta dah, biar beda. Jadi dari itu, tadinya enggak demen sama cincin, begitu, jadi demen. Begitu. Kalau enggak ada mah udah batu koral aja diikat karet. Yang penting mau pakai aja. Iya, gosok, nggak apa-apa. Sunat, tapi makainya di kiri. Itu begitu. Di kitab namanya Al-Khawatim wa Ahkamuha, hukum-hukum cincin dalam Islam, ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, diterangkan cincin. Begitu. Emang cincin ada khasiatnya? Ada. Begitu. Masih cakepan cincin saya dibanding cincinnya Sulaiman ini. Kalau dia tuh khasiatnya, kalau dimasukin di air aus, masukin cincinnya, diminum airnya, hilang ausnya. Itu khasiatnya. Kalau saya lebih cakep lagi, enggak usah pakai dimasukin. Kalau aus, lihat aja cincin saya, minum airnya. Begitu. Enggak usah masuk-masukin. Wis, singkatnya, Nabi itu suka yang kanan, kecuali urusan najis. Kedua, urusan kotor. Buang ingus, kiri. Jangan kanan. Yang kotor, yang jijik, kiri. Begitu juga kaki masuk ke tempat-tempat yang umumnya kotor, kiri. Masuk WC, jamban, kiri. Keluar baru kanan, kiri. Itu begitu. Jadi diatur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Haddad,
masuk jamban, urusan yang kotor-kotor, urusan najis kiri, kiri, kiri. Itu begitu urusannya. Ini Nabi gitu. Maka kita orang nih nggak usah yang tinggi-tinggi berat ngikut Nabi tuh, yang kecil-kecil aja gitu. Nabi sholat sampai kakinya bengkak, berat dah. Belum pernah kalau habis main bola bengkak, pernah begitu. Tapi sholat mah kayaknya nggak ngalamin kita orang begitu. Itu maknanya sholatnya lama dirinya. Kita mau taraweh tuh 20 aja nggak bengkak, apalagi 11. Begitu kan? Jadi enggak lah, jadi berat gitu. Bukan melarang kami ngikut begitu, silakan. Imam Haddad begitu. Jadi rakaat 1 tuh baca surat Al-Baqarah sampai kelar, Al-Baqarah sampai rapi. Kita imamnya baca Yasin aja batuk, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, udah batuk. Padahal wah lama. Padahal imam habis Yasin, Allahu Akbar, ruku, ngilu deh, sayap doa. Itu begitu. Jadi saudara, ikut Nabi dah yang kecil-kecil nih enak. Ngancingin baju kanan, lepas ke kiri. Kalau baju tuh dari bawah ke atas, lepas atas ke bawah. Itu ajaran. Cakep. Motor aja dicontoh sama Jepang. Yang namanya gas di mana ya? Kanan. Mobil gas di mana ya? Kanan. Iya, emang begitu, yang bagus-bagus. Kanan. Begitu. Kaki yang paling kuat kiri. Makanya turun dari Metro Mini kiri. Kamar kecil licin kiri. Begitu. Rem tuh adanya di mana? Kiri. Tunjangan motor namanya standar tuh. Kanan apa? Kiri. Loh, Jepang aja ngamalin ajaran Nabi. Masa kita kagak? Yang kecil-kecil kanan. Begitu, kanan. Kalau yang kotor-kotor kiri. Ini sepele tapi besar dampaknya dalam kehidupan. Besar. Saudara mau makan nata nih, nata makan. Ini nasi di kiri, sayur di kanan, narohnya. Itu sampai begitu diajarin agama. Ini nasi, ini sayur di kanan. Kalau sudah di kiri repot. Ini masalahnya nasi ini sama sayur asem, lakan di kanan enak nyentongnya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh diajarin. Begitu. Sampai kaki dilipat kalau makan sambil duduk, kaki kanan yang dilipat. Makan tuh kakinya diri. Kalau duduk tuh begitu. Ini kanan yang diri. Si tangannya di bawah dengkul. Jadi dengkul nih namanya tanggul. Jadi ayam ada di sono, ikan asin di sini. Kan kagak bisa ngambilnya. Wah, salah duduk. Iya, salah duduk ini. Kurang doa berangkatnya. Jadi enggak ngangkat pantatnya. Enggak adab. Makan ngangkat-ngangkat pantat. Udah yang ada di depan sediain, makan aja. Jangan angkat-angkat pantat. Kemudian bila bangkis. Jadi bangkis sama nguap.
nguap dari setan. Yang nguap setan. Makanya biasanya setan tuh bukan di pasar adanya. Kalau di pasar dikit setan. Gitu. Yang banyak tuh di masjid, di majelis. Setan waktu dia mau ke pasar, ada dia punya kawan. Setan nih, mau kemana? Pasar. Ngapain goda? Aduh, rugi. Enggak usah diomelin. Anda ini programnya salah. Itu iblis. Lo orang pasar, orang kagak pakai disuruh aja, dia mau udah bohong. Mau ngapa? Lo yang urusin yang di masjid tuh. Maka paling banyak setan tuh di masjid, di majelis. Guru baru 5 watt udah setan kipasin aja. Maka langsung aja matanya 5 watt. Baru 5 menit 5 watt matanya. Begitu. Ngantuk nih, udah kelamaan. Udah segini aja. Tapi pas udah berhenti sama gurunya, ngobrol lah sampai jam 1. Kuat. Tuh begitu. Bangkis bagus, tanda sehat. Kalau kita bangkis tuh tanda kita sehat. Kecuali bangkis itu berangkat daripada bumbu lada ya. Lada. Kalau lada dengan sendirinya saking menyengatnya menimbulkan bangkis, itu bukan tanda sehat. Bukan, bangkis itu sebab lada. Ini umumnya yang namanya bangkis tuh sebagai tanda mengeluarkan bakteri yang menyebabkan sakit. Bangkis. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kalau bangkis? Kalau bangkis suaranya direndahkan, ditutup dah, biar rendah. Begitu mulutnya, begitu ditutup. Nah, ucapin kalau bangkis, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bangkis. Kalau orang yang bangkis baca tahmid, maka sunat dijawab, yarhamukallah. Moga Allah kasih rahmat banyak sama engkau, sehat. Begitu. Makanya alhamdulillah. Kalau orang berbuat baik, ini kita bangkis, alhamdulillah. Ada yang jawab, yarhamukallah. Kita jawab lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tuh bangkis kayak begitu. Kalau orang nggak baca alhamdulillah, suruh aja, ayo dong alhamdulillah dong, syukur alhamdulillah, baru yarhamukallah. Jangan nggak baca, ya entar belum alhamdulillah. Orang disuruh doain dulu, suruh dulu ihmadillah. Ayo dong baca alhamdulillah, alhamdulillah. Ente bangkis nih sehat, alhamdulillah. Baik. Sempurnanya alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Alhamdulillah. Begitu juga orang makan. Waduh, perut kenyang banget. Jangan waduh. Alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah. Penting. Suruh doa sebagai syukur. Kalau kita berludah, diajarin kalau ludah di sebelah kiri, jangan ke kanan, jangan ke depan. Kalau ludah ke bawah sebelah kiri, depan jangan. Kalau anginnya dari sono kena kita, baliklah. Di kanan jangan, menyakiti malaikat kanan. Ludah di sebelah kiri, makanya baju itu dikasih kantong buat sholat. Jangan beludah di karpet masjid, di sebelah kiri. Maka kantong tuh ditaruh di mana? Di kiri. Itu buat apa? Buat beludah kalau kita mulutnya sholat banyak.
di kiri. Jangan nggak pakai kantong bajunya, beludahnya susah. Ini kiri, ada kan? Jangan beludah di masjid. Jangan. Tuh begitu. Kalau lagi sholat kan ada orang mulutnya banyak, apalagi puasa. Begitu. Sebelah kiri atau di bawah kaki kiri, artinya ke bawah, jangan ke atas. Ludah yang benar diatur dalam Islam sampai kayak gitu. Islam tuh ngatur, saudara. Sampai beludah diajarin. Kemana kita harus berludah? Sahabat itu memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Dan ini termasuk min mahasinis syariah. Termasuk keindahan-keindahan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran secakap ini. Yang kayak begini keburu diajari. Dan sahabat Nabi itu lihatin apa aja yang dilakukan Nabi. Makanya kita alhamdulillah bersyukur Nabi punya murid banyak. Karena lewat mereka lah kita bisa tahu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana uswatun hasanah? Inilah kitab kita ini. Ngajarin uswatun hasanah supaya fattabi'uni yuhibbukumullah. Supaya kita bisa ngikut sama Nabi Muhammad. Wong Nabi ini mi'ayah, saudara. Mi'ayah. Nabi itu tolak ukur manusia. Nabi itu timbangan. Kita ukurin diri kita sama Nabi. Mau nyontoh apa saja ada pada Nabi. Kita dagang, Nabi juga dagang. Pelajari bagaimana cara bisnisnya Rasul. Kita jadi orang tua, Nabi juga punya anak. Bagaimana Nabi mendidiknya? Kita jadi laki, Nabi juga punya bini. Bagaimana? Kita jadi anak, Nabi juga punya orang tua. Bagaimana? Begitulah saudara. Kita sakit, Nabi juga ngalamin sakit. Bagaimana cara penanganannya? Jadi semuanya ada. Nah, Muslim itu jangan jauh-jauh dengan Nabi Muhammad. Mulia hidupnya. Jangan jauh-jauh dari Nabi. Ini yang paling penting. Maulid hanya jembatan untuk menuju cinta Nabi. Kalau udah cinta, untuk mengikuti. Kalau mau mengikutin di majelis ilmu banyak, ngaji aja akhlak Rasulullah, perilaku keseharian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kita bagus. Apa aja Nabi makan pakai tangan kanan. Kalaulah tangan kanannya kotor, banyak gulai, kan gulai ini kan orang Padang Bapak kita. Bagaimana? Maka begini, kan tangannya kotor, tangan kiri tetap aja tangan kanan yang berfungsi. Kiri minta bantuan aja. Ini yang gerak. Ini bantuan, wong kotor tangan. Itu diatur.
Ini hebatnya Nabi kita. Enggak ada saudara ajaran sehebat ini. La dalila illa Rasulullah. Enggak ada petunjuk untuk bisa kita sampai kepada Allah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya banyak motivasi kawan-kawan majelis itu baca selawat. Untuk apa? Nanti pelan-pelan akan dibimbing nyontoh Nabi. Enak hidupnya nyontoh Nabi, enak. Hidup kita akan penuh ketenangan, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Latih biar kaki kita kaki Nabi, artinya ada nur Muhammad. Tangan kita tangan Nabi, artinya ada nur bimbingan Nabi Muhammad. Orang banyak pengen ngimpi ketemu Nabi, itu masih kecil, masih rendah. Yang paling tinggi itu bukan ngimpi, ngamalin ajaran Nabi. Kalau ngimpi mau nabinya di luar, ngimpi Nabi lewat di luar badan kita. Kalau ngamalin mah nabinya di badan kita. Bila kita ngamalin ajaran Nabi, maka Nabi menjadi tangan kita, Nabi menjadi kaki kita. Maknanya kaki kita kaki Nabi, nurut sama Nabi. Tangan kita tangan Nabi, nurut sama Nabi. Segala amanah ini Nabi penting. Maka saudara pelan-pelan supaya kita ada takzim sama Nabi Muhammad. Jadi kita enggak ikut Nabi Muhammad enggak apa-apa. Nabi enggak turun derajatnya, cuman kita jadi turun derajat. Nabi enggak rugi kita enggak ikut Nabi, cuman kita yang rugi. Sebab Muslim harus mengidolakan Nabi. Kenapa anak-anak kita mengidolakan yang lain? Karena dia enggak dapat idola itu, enggak dapat bimbingan supaya ketemu kayak Nabi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu. Ini yang kecil-kecil aja. Jangan yang gede-gede berat, yang ringan-ringan. Makan, minum. Tapi ada dilihat di dalam mengikuti Nabi ini. Nabi makan 3 jari, lalu kita makan 3 jari. Lihat dulu, yang dimakan Nabi itu kurma 3 jari. Maka kita nyontoh 3 jari, jari jempol, telunjuk tengah. Kalau saudara makannya bubur Betawi Amsat, masih ada nggak bubur Betawi? Di Amsat 3 jari, ya seminggu nggak apa-apa. Bolehlah pakai sendok. Makan rawon, dia boleh. Begitu. Itu ada aturannya. Kalau nasi Padang 3 jari bisa. Tapi kalau dikuahin rawon setan gitu. Mungkin pedas kali maksudnya ya. Kalau orang pedas setan, mungkin itu kali ya. Jadi, saya nggak paham judul itu kalangan. Gitu. Ada orang sambal geledek, mungkin pedas juga ya. Gila pedasnya kayak geledek begitu. Mungkin gara-gara itu namanya beda-beda. Jadi saudara, Nabi makan 3 jari. Iya, kalau kita makan nasi ketan 3 jari. Tapi
kalau bubur Betawi jangan 3 jari. Waduh, sampai besok nggak kena. Jadi bolehlah pakai sendok yang susah-susah. Diatur. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mengamalkan ajaran ini sudah latih. Pakai sendal kiri dulu, lepas lagi, biar kanan. Begitu, udah kantongan, jangan. Latih, janji, ngamalin ajaran Nabi sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Untuk apa habis sholat suruh baca sallallahu alaihi Muhammad? Biar mengerti, ini sholat yang paling tinggi, ini yang ngajarin Nabi. Biar kita ada terima kasih sama Nabi. Nanti kalau udah begitu didemeni nama Allah. Sebab muhibbul mahbubun indallah. Orang yang cinta kepada yang dicintai oleh Allah, Allah juga cinta kepada dia. Begitu. Biar kita didemeni. Saya banyak ngajarin selawat aja habis sholat, barang 100. Yang pendek aja sallallahu. Untuk apa? Untuk kita bisa mengadakan hubungan dengan Nabi Muhammad. Pelan-pelan kita bakal dikasih kekuatan oleh Allah ngamalin ajaran-ajaran Nabi sedikit demi sedikit, gitu, supaya paham betapa tingginya ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah beri kita kemampuan untuk menteladani Nabi dalam hal keseharian, lebih-lebih pada persoalan ibadah-ibadah yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah. Iya sama aja. Oh betul, sama aja. Mau laki mau bini, jangan megang, jangan ngurangin aja. Jangan. Kanan ini buat salaman sama kiai, sama habib, buat ngasih-ngasih yang bagus-bagus kanan. Jangan, tangan kiri aja. Jangan kanan, punya istri diusap-usap pakai kanan kiri aja. Lagi juga yang dipegang juga barang kotor juga. Begitu, jangan tangan kanan. Ini udah deh, kemarin-kemarin udah kami taubat aja dah. Kita ke depan aja, ke depan. Biar ke depan megangnya pakai tangan kiri. Jangan kanan, udah yang udah kandungan gitu. Mau pegang yang mana aja ke kiri aja. Begitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jangan tangan mulia. Ya. Kurang jadi ya. Rada seru begitu. Waalaikumsalam. Tata cara bertobat dilihat salahnya apa dia. Bila kesalahannya adalah sholat kudu diqadha. Bila kesalahannya puasa Ramadan kudu diqadha. Bila kesalahannya nyolong duit kudu dibalikin. Kalau kesalahannya minum-minuman, tobat saja. Amal biar sempurna sedekah minuman. Kalau dia judi,
tobat saja. Ama kalau dia punya sedekah uang, mengganti uang-uang yang digunakan nggak benar, maka dilihat. Imam Ghazali mengatur itu di dalam Minhajul Abidin, cara-cara tahu. Begitu cara-cara tahu. Kalau bunuh orang, di samping tahu kan, ya dia bayar dan dia potong kambing sebagai bentuk taubat, kafarat. Begitulah di antara banyak rukun taubat. Tiga. Pertama dia menyesal, kedua adalah berhenti ikhlas, ketiga adalah janji tidak mengulangi lagi di masa mendatang, dan bila urusan perintah Allah yang ditinggal dikodok. Begitu. Kayak kita sama bini, kita kudu ngasih duit. Begitu. Hari ini kita gojek nggak dapat, kita niatin di hati utang. Begitu. Ntar dikodok. Nih minggu yang lalu saya dapat duit, ini ngeganti yang lalu karena kewajiban. Begitu. Bayar. Begitu. Untung bininya nggak ngerti, jadi rekam lagi ya. Nonton sih. Waduh. Begitu. Nah begitulah cara kita bertaubat. Melanggar itu begitu. Apa aja kalau perintah, tapi kalau kita mengerjakan larangan hanya taubat tiga. Ngambil barang orang kudu dibalikin. Dulu ikut organisasi Darun Haji, dahar bawa 5 ngaku hiji dikasih. Ini bagaimana? Balikin. Itulah namanya taubat. Kalau satu itu enggak diampuni. Itulah taubat. Maka taubat itu tergantung dosa. Cara kita. Adapun sholat sunnah taubat itu penyempurna. Enggak sholat enggak apa. Orang sholat sunnah dulunya, taubatnya wajib. Sholat sunnah taubat, habis kita taubat, balik ini duit kita nyolong sendal, balikin ke sendal. Begitu, udah balikin baru sholat sunnah taubat. Namanya penyempurna. Bukan sholat sunnah taubat, sendal nggak balik-balikin, nggak lunas. Karena itu sunnah terang, namanya sadar dalam bertaubat. Jadi kayak begitu, taubat repot begitu. Jadi ada 4 rukunnya kalau urusan hakul adami, kurang lebih demikian. Allah. Ya. Baik. Jumlah sholat qabliyah ba'diyah yang disebut namanya sholat rawatib ada 22 rakaat. Itu jumlah sehari semalam sholat rawatib. 22 rakaat dibagi 2, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad yang Nabi tidak pernah tinggal seumur-umur, biar capek kayak apa, biar sakit separah apa. 10 rakaat. Berarti yang ghairu muakkad 12, 22. Saya mau menjumlah 22. Mana 22? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini yang paling tingginya. Kedua, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Udah berapa? 6. Berikutnya 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Berapa? 10. Berikutnya 4 rakaat sebelum sholat asar.
14. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat maghrib 16. Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat maghrib 18. Berikutnya 2 rakaat sebelum sholat isya. Berikutnya 2 rakaat sesudah sholat isya. 2. Tunggu. Yang muakkad dari berdua 10. 1. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat zuhur. 3. 2 rakaat sesudah sholat zuhur. 4. 2 rakaat sesudah sholat maghrib. 5. 2 rakaat sesudah sholat isya. Ini muakkad. Tinggal di apa yang lain muakkad dulu. Kalau kemudian sholat qabliyah 4 rakaat, berapa salam? Terserah. Mau dibikin 2 salam boleh, mau dibikin 1 salam boleh. Kalau dibikin 1 salam terserah. Mau 2 tasyahud boleh, mau 1 kali tasyahud boleh. Bagusan mana? 1, 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat salam. Itu lebih tinggi. 2, 4 rakaat, 1 tasyahud. Biar setiap Fatihah bisa baca surah. 3, 4 rakaat, 2 tasyahud boleh. Tapi habis tasyahud awal Fatihah doang ruku. Begitu. Yang mana aja diajar oleh agama, silakan kita ngambil yang begitu. Semuanya ada ajaran dari agama. Wallah. Sudah? Baik. Jadi dalam doa ada Allahumma firli wal walidayya warhamhuma. Ada juga Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbau. Ini apa bedanya rabbau dengan wayana? Itu tujuannya sama apa sebenarnya? Iya, baik. Kenapa harus dirubah-rubah seperti itu? Jadi begini, doa ini diatur. Ada doa buat sendiri. Kalau buat sendiri, doa birrul walidain umpamanya sendiri, maka bacanya begini: Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Susunannya kalau sendiri. Kalau ngimamin jangan begitu. Kalau ngimamin begitu, makmumnya jangan amin. Kalau makmumnya amin, rugi. Rabbighfirli wa liwalidayya, Tuhan ampuni dosa saya dan orang tua saya. Ada pun makmum, nggak usah amin, nggak usah waham, baca juga. Kurang ajar dia pelit. Ngimamin Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang yang istiqomah dalam sholat secara benar. Itu namanya sendiri. Kalau di berdua, makmum nyatu kan berdua, maka dia baca Rabbighfir lana wa liwalidayna. Kalau begitu dia bacanya wa liwalidayna, 2 orang tua kita. Maka kalau dibacanya wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana
Sighar nggak boleh soghir, salah lagi baca karena nyusunnya salah. Ada aturannya. Kalau kita pengen banyak aja dan muanya, maka kita rombak lagi susunan. Inilah bahasa Arab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Bukan daina. Kalau walidina berubah lagi, yang tadinya warhamhuma warhamhum. Kama rabbauna. Enggak boleh soghiro, salah dia. Sighar. Itu di TV, jangan ikutin TV, dia salah. Ngaji. Jadi harus dia makruh doa. Kalau orang banyak, doanya taksis. Jadi yuqra'u lil imam taksisud doa li nafsi. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dijelaskan makruh si imam itu doanya buat diri sendiri. Jangan amin. Ada imam baca doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, amin. Jangan dimanja beliau. Enggak rubahlah Allahumma anta rabbuna, anta rabbi la ilaha illa anta wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Jadi dirubah biar benar. Begitu. Kenapa? Karena susunan bahasa. Jadi bukan ngerubah Al-Quran. Namanya ada namanya di dalam kitab Al-Itqan fi Al-Quran yang sudah disebut. Namanya apa ini ya? Istinbat doa. Ada namanya. Ada istilahnya. Jadi kalau doa itu kita rombak. Kalau ngimami begitu. Karena ngimami doa. Kalau sendiri ya sendiri begitu. Jadi kalau bauna emang begitu. Gara-gara bacanya waliwalidina. Kalau bacanya waliwalidaina enggak. Kamarobaya begitu. Karena biar kita benar. Kayak doa kunut aja. Allahumma hdini biman hadait. Jangan amin. Amin. Ya Allah beri hidayah saya yang makmum. Gak usah. Amin. Ya. Baca juga kita. Imam gak usah kata kita. Jadi kalau baca juga Allahumma hdini biman hadait. Namanya taksis. Mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Kalau imam orang lain cukup amin, maka dia cara nyusunnya benar. Begitu. Jadi orang baca kamal bauna, tapi jangan sodir, harus sighar. Karena sodir itu bentuk mufrad, sodirani, sighar. Begitu. Kabir, kabirani, kibar. Begitu bentuk plural dalam ilmu gramatikal bahasa. Jadi kalau mau tadi termasuk kita kalau tahlilan. iya betul. Kalau kita mimpi tahlilan gitu, nih karena tanya tahlilan, ada yang kurang tepat pada tahlilan. Bentuk mufrad benar. Contoh barangkali mimpi tahlilan, ada doa begini. Kalau sendiri nggak apa-apa. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsan wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsaniha wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atiha. Bentuk jamaknya enggak boleh kita baca Allahumma in kanu muhsinina. Salah. Wajib bisani wa in kanu musiina. Salah. Dia enggak ngaji. Ini nasrib doang namanya. Dia enggak memahami susunan bahasa. Maka cara penjamakannya Allahumma man kana minhum muhsina fazid bisani wa man kana minhum
wajar manusia. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Nawawi Al-Albani di dalam kitab Nihayatul Zaid pada bagian ini. Jadi makanya kami ini nyusun buku tentang tahlilan ini loh. Kalau ente mau mimpi tahlilan mayitnya laki-laki atu, ini doanya tadi. Ini atu perempuan, doanya tadi. Baca aja dari masalah. Ini mayitnya banyak, ada 100 almarhumnya. Jadi kebun bin kosong, kosong bin sepi, kebun kosong sepi. Emang juga begitu kalau kosong kan? Begitu. Nah ini bagaimana ini? Ya ini doanya kalau laki-laki begitu. Diatur, jadi harus belajar. Emang begitu, harus belajar. Kalau mimpin kapal kita suka mimpin tahlil, minta mana tuh buku tuntunan tahlil. Dan saya udah buatin, bukan tuntunan tahlil doang, dalilnya. Kenapa ini baca Yasin ini? Dari mana ini? Kapan mulanya? Siapa dan bagaimana Yasin? Kenapa habis Yasin dulu? Ada apa ini? Kenapa justru ini? Apa itu? Apa ceramah dalam buku itu? Dalilnya, ceramahnya, tuntunan. Saya buatin satu buku. Agar apa? Agar enggak panjang. Wis gini aja. Contoh, biar enggak keliru. Karena agar supaya tertib. Begitu. Kami buatin buku. Dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang tahlil. Berikut contoh. Jadi tinggal kita supaya memang begitu cara menjamak supaya kita tidak salah. Kayak Rabbin almi muqimas sholat. Pengen doa di sholat rame-rame, maka dirubah Rabbana ja'alna muqimis sholat, muqimina sholat, muqimis sholat Rabbana. Jadi harus belajar. Kalau enggak bakal jadi salah. Doa-doa harus kita belajar doa begitu supaya kita bisa terlebih doa. Terima kasih. Oh yes, ya. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas, memberikan kita sehat lahir batin kita, keberkahan keluarga dan anak turun kita serta lingkungan kita, sebab kita duduk di majelis ilmu. Amin.